Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurhaliza dengan NPM 23360100006, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Dalam video ini saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan etika profesi, khususnya dalam dunia jurnalistik dan public relation. Judul presentasi saya adalah analisis kasus perilaku etis dalam pemberitaan oleh Poros Jakarta terhadap Erjaldi Rosman Johan. Etika dalam praktik public relation dan jurnalistik memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap institusi baik di sektor koperasi, pemerintahan, politik maupun sosial. PR dan jurnalisme merupakan bagian dari profesi khusus karena keduanya memerlukan kompetensi, tanggung jawab, dan etika yang terstruktur. Selain itu, keduanya juga termasuk dalam profesi luhur sebab memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang sangat besar terhadap masyarakat luas. Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji adalah pemberitaan oleh Poros Jakarta.com terhadap Erjaldi Rosman Johan, mantan Gubernur Bangka Belitung. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pelanggaran terhadap etika profesi bisa berdampak besar terhadap nama baik seseorang dan citra lembaga media itu sendiri. Pada tanggal 23 Agustus 2024, Poros Jakarta.com menerbitkan berita berjudul "Hari ini kabarnya Erjaldi ex-Gubernur Babel jadi tersangka". Berita tersebut membuat informasi yang menyebutkan Erjaldi sebagai tersangka tanpa adanya verifikasi, konfirmasi, atau sumber yang jelas. Beberapa pelanggaran dalam berita tersebut antara lain: yang pertama, tidak akurat dan tidak diverifikasi. Yang kedua, tidak berimbang karena hanya dari satu sisi. Yang ketiga, tidak memberi hak jawab. Yang keempat, menggunakan sumber anonim yang tidak jelas. Dan yang terakhir, menggunakan judul yang bersifat sensasional dan berpotensi menyesatkan publik. Selanjutnya, analisis etika profesi. A. PR dan jurnalisme sebagai profesi khusus. PR dan jurnalisme termasuk profesi khusus karena yang pertama, memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Yang kedua, membutuhkan keahlian tertentu seperti kompetensi teknis dan etis. Yang ketiga, menuntut tanggung jawab terhadap publik. Yang keempat, diatur oleh lembaga profesional seperti Dewan Pers, PRSI, dan lain-lainnya. Ketika seorang PR atau jurnalis melanggar kode etik, maka kredibilitas profesi juga ikut tercoreng. Bagian B. Profesi luhur dan tanggung jawab moral. Kedua profesi ini juga disebut profesi luhur karena orientasi utamanya adalah melayani kepentingan publik. Dalam hal ini, media seharusnya menjadi penyampai informasi yang adil, jujur, dan bisa dipercaya. Sementara PR berfungsi menjaga hubungan harmonis antara lembaga dan publik. Bila dilakukan dengan sembarangan atau tidak etis, maka akan menodai nilai luhur profesinya. Adapun tanggapan dari Dewan Pers. Dewan Pers menilai berita tersebut melanggar etika jurnalistik. Dalam keputusannya, Dewan Pers menyatakan Poros Jakarta.com yang pertama harus meminta maaf kepada publik dan narasumber. Yang kedua, memberikan hak jawab kepada Erjaldi. Dan yang terakhir, wajib menempatkan penanggung jawab redaksi yang memiliki kompetensi wartawan utama. Kesimpulan, kasus pemberitaan terhadap Erjaldi Rosman Johan oleh Poros Jakarta.com menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika jurnalistik bisa berdampak luas. Dalam konteks ini, media gagal menjalankan peran sebagai profesi khusus dan profesi luhur.
yang menjunjung akurasi, tanggung jawab publik, dan keadilan. Pemberitaan yang tidak diverifikasi, tidak berimbang, dan tanpa konfirmasi bukan hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Adapun saran yang bisa diberikan, salah satunya untuk media, wajib menjaga standar profesionalisme dengan selalu memverifikasi informasi dan memberi ruang hak jawab. Sedangkan untuk praktisi PR, tetap responsif terhadap isu publik serta menjaga nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dan untuk publik sendiri, yaitu harus bijak dalam menyaring informasi dan kritis terhadap pemberitaan yang tidak menyebut sumber atau konfirmasi yang jelas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.